kerendahan hati dan penyangkalan diri yang mulia. Asketisme, satu gerakan pietis tanpa Tuhan. Dan kita bisa melihat gerakan asketisme, mau rohani dengan menyiksa diri tanpa baca firman, tanpa berdoa kepada Tuhan. Jadi menyiksa diri tidak makan, menyiksa diri tidak minum, menyiksa diri tinggalnya di biara-biara, tetapi tidak baca firman, tidak berdoa, tidak menyaksikan Tuhan. Disitulah kita bisa melihat orang menyangkal diri tanpa doa, tanpa firman. Ini adalah penyangkalan diri yang bukan mulia. Jadi di dalam bagian inilah saudara, kita harus belajar bagaimana supaya kita rendah hati dan punya sikap penyangkalan diri yang mulia. Bukan asketisme, bukan penyangkalan diri karena terpaksa, tapi penyangkalan diri karena kita mengenal diri dalam terang Tuhan. Siapa kita? Who am I? Kita adalah orang berdosa. Kita sudah hancur karena dosa. Dan hidup kita tidak menyenangkan Tuhan. Tapi di dalam kasih karunia Tuhan, melalui Yesus Kristus, kita diubahkan, kita dilahirbarukan, kita bertobat, dan kita akhirnya memiliki sesuatu dignity di dalam Dia. Jadi mengenal diri, ini menyadarkan kepada kita siapa Tuhan, siapa diri kita, dan siapakah orang-orang sekitar kita. Dengan kita mengenal diri, Jacques Ellul mengatakan, kita akan menjadi orang yang produktif dalam dunia sosial. Maka di sini kita melihat pemikiran Jacques Ellul menyatakan kepada kita, bagaimana dunia publik, dunia media, begitu sangat kuat gelombangnya memberikan informasi, memberikan hal-hal yang menyenangkan kita, baik melalui film, baik melalui apa, itu gelombangnya sangat kuat. Tapi bagaimana kita bisa mengerti pemikiran Jacques Ellul pada waktu kita mengenal diri dalam Tuhan. Engkau mengenal misi Tuhan, engkau mengenal maksud hasrat Tuhan, untuk apa engkau hidup bagi Dia. Disitulah kita akan berhasil mengisi hal-hal yang bersifat sosial. Untuk apa? Menghadirkan shalom Tuhan. Menghadirkan tentang berita tentang Tuhan. Membawa orang-orang untuk melihat Tuhan, bukan melihat diri kita. Jadi sampai sejauh ini, itu penting. Maka kita kadang-kadang manusia juga lemah. Kita manusia bisa mengalami distorsi. Perlu evaluasi diri. Kenapa kita perlu evaluasi diri? Karena hidup perlu kewaspadaan. Tapi ketika kita belajar pada pemazmur, ya Tuhan, siapakah diriku? Berilah terang firman-Mu. Koreksilah diriku. Jikalau ada jalanku yang serong, Tuhan berikanlah itu. Itu membuat kita berlutut. Mengevaluasi diri. Kita dengar apa kata orang lain. Kita dengar apa kata istri kita, orang kita kasihi. Kita mendengar sahabat-sahabat kita. Kita mendengar suara-suara dititipkan kepada kita. Bukan untuk dilawan, tapi untuk kita membawa diri lebih dekat kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita mengevaluasi diri? Berapa jiwa yang kau menangkan bagi Tuhan? Berapa orang sudah engkau ubah kembali kepada Tuhan? Berapa orang yang sudah engkau doakan sehingga dia bangkit imannya? Dan berapa orang yang sungguh-sungguh suami, istri, anak-anak kita bisa pulihkan kesatuan mereka? Jadi kita mengevaluasi diri untuk kita hidup berdampak. Kita mengevaluasi diri untuk bagaimana hidup kita punya arti rohani. Jadi di dalam bagian inilah, pandai-pandailah menempatkan diri untuk menjadi saksi Tuhan. Saya secara manusia, secara hamba Tuhan, mungkin kita bisa banyak kesalahan. Dan mungkin kita bisa dianggap hal yang tidak menyaksikan Tuhan. Tapi bagaimana kita berupaya, dan bagaimana kita menyaksikan Tuhan melalui kualitas hidup kita. Kita menyaksikan Tuhan melalui firman yang kita beritakan. Itu adalah panggilan hakikat kita. Jadi dalam bagian inilah saudara, setiap kita sedang berjalan dalam pengudusan Tuhan. Setiap kita sedang berjalan dalam pembentukan karakter Tuhan. Setiap kita sedang berjalan dalam hidup terus menggenapkan kehendak Tuhan. Maka di dalam spirit hidup seperti inilah, mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lainnya.